Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wiranto dengan NIM 1700005038 kelas A2. Di sini saya akan membacakan hasil dari seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Masa COVID-19 di SD Negeri 13 Pangkal Pinang. Selanjutnya saya langsung ke latar belakang. Di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu di mana suatu sistem pendidikan dikatakan berkualitas jika proses pembelajarannya berlangsung dengan cara menarik dan menantang sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Proses belajar yang demikian akan makin meningkat kualitas kehidupan bangsa. Pandemi COVID-19 adalah sebuah virus yang tergolong baru di mana penyebab dan asal-muasal virus ini belum diketahui pasti. Oleh karena itu, virus ini menyebabkan krisis kesehatan dan pendidikan di seluruh dunia, dan banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah. Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembelajaran dari rumah atau learning from home atau Sekretariat Kabinet 2020. Semua orang terlahir sebagai seorang pemimpin. Pemimpin memiliki tugas yang sangat berat. Menjadi pemimpin tidak cukup hanya pintar dari segi kognitif saja, tetapi lebih dari itu, juga harus matang secara emosional. Pemimpin harus mengetahui atau mengenal bawahan, entah itu kematangan kecakapan ataupun kesediaan bawahan. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikut. Perilaku para pemimpin ini secara singkat disebut dengan gaya kepemimpinan atau leadership style. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahan yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan antara siswa dan guru hendaknya mengacu pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, akan tetapi guru diharapkan mampu membawa siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Menurut Lee Dalam Sukidin, Basrowi, dan Suranto, paradigma lama di mana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif sudah tidak bisa berdasarkan pokok pemikiran. Di antaranya, ada pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa. Kedua, siswa membangun pengetahuan secara aktif. Ketiga, guru perlu mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa. Pendidikan, interaksi pribadi di antara para siswa, dan interaksi antar guru dan siswa. Oleh karena itu, guru harus menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan karena guru merupakan tonggak utama dalam keberhasilan suatu bangsa. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kualitas dari guru dalam pembelajaran daring pada masa pandemi. Kedua, rendahnya semangat siswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Ketiga, krisisnya pendidikan di masa pandemi ini. Yang terakhir, guru harus menjadi pemimpin dalam pembentuk jati diri peserta didik. Selanjutnya, kita ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah pengaruh kepemimpinan motivasi belajar seorang guru dapat dalam pembelajaran peserta didik di masa pandemi? Yang kedua, seberapa besar tingkat kepuasan peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk menguji kepemimpinan guru terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi ini. Yang kedua, ada untuk menguji dampak dari kepemimpinan guru kepada siswa di masa pandemi ini. Selanjutnya kita akan ke manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, data, dan informasi bagi kalangan sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua, bagi penulis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kepemimpinan seorang guru terhadap para siswa. Dan bagi sekolah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan semangat baru baik dari guru maupun siswa dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Di sini kerangka pikir tersebut akan digambarkan dengan tabel.
Yang pertama ada kondisi awal, tindakan, dan tujuan hasil. Di mana kondisi awal ini berisi tentang pelaksanaan pembelajaran yang monoton. Terus yang kedua hasil pembelajaran siswa yang rendah. Dan yang ketiga ada kurangnya pengetahuan guru dalam keadaan zaman 4.0. Tindakan yang akan kita ambil di sini ada guru harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Yang kedua ada guru harus dapat memahami kondisi setiap siswa. Hal itu bertujuan agar siswa dapat merasakan kasih sayang dan rasa nyaman dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada tujuan atau hasil. Di sini tujuan atau hasil diharapkan untuk kualitas KBM baik proses maupun hasilnya meningkat. Kedua, motivasi semangat belajar siswa untuk menggapai mimpinya dapat berjalan seperti yang diharapkan mereka. Yang terakhir ada guru dapat menjadikan panutan para siswa dalam pembentukan karakter yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan penelitian. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research adalah penelitian berbasis kelas atau sekolah, di mana dalam penelitian tindakan kelas atau PTK terdapat tindakan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran maupun peningkatan mutu hasil belajar di SD Negeri 13 Pangkal Pinang. Dalam penelitian ini, lingkup penelitian tindakan kelas atau PTK yang dibatasi dengan tindakan yang dilakukan guru terhadap siswanya. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Guru akan dapat meningkatkan hasil belajar siswanya jika guru tersebut berhasil merasuki pikiran siswa dan membuatnya benar-benar hidup. Sebab mampu atau tidaknya siswa dalam belajar di kelas sangat bergantung pada tindakan seorang guru. Di sini peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kemis dan Taggart pada tahun 1989 yang berisi rancangan langkah-langkah yang meliputi: yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, dan yang ketiga ada observasi, yang terakhir ada refleksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini terdapat 6 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada lembar evaluasi, lembar angket, lembar observasi, lembar wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Di sini lembar evaluasi bertujuan untuk mengetahui sikap siswa dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan kepemimpinan guru dalam memotivasi semangat belajar siswa. Yang kedua ada lembar angket. Lembar angket bertujuan untuk mengetahui sikap siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan model kepemimpinan guru dalam memotivasi semangat belajar siswa. Apabila hasil angket ini kurang memuaskan, maka akan dilaksanakan tindakan lanjut pada siklus selanjutnya. Yang ketiga ada lembar observasi. Lembar observasi bertujuan atau berfungsi untuk mengukur tingkah laku dan mengamati proses pembelajaran baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dalam penelitian ini, lembar observasi dilakukan untuk mengamati sikap siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada lembar wawancara, di mana lembar wawancara ini disusun untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran menggunakan kepemimpinan guru dalam memotivasi siswa di masa pandemi COVID-19 untuk menggali informasi tentang pembelajaran yang dilakukan. Wawancara dilakukan 2 kali, sebelum proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran, sedangkan siswa wawancara dilakukan 2 kali di akhir pembelajaran setiap siklus. Terus selanjutnya ada dokumentasi, di mana dokumentasi berupa foto-foto aktivitas siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, kegiatan guru ketika sedang menyampaikan materi di depan kelas. Dokumen diambil untuk memperjelas dan memperkuat data dalam penelitian tindakan kelas. Dan terakhir ada analisis data. Di sini analisis data bertujuan untuk kegiatan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional guna memberikan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, angket, tes, dan bahan-bahan lain. Dari teks sebelumnya, analisis data, kita kembali ke secara ringkasnya. Di sini analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional guna memberikan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, angket, tes, dan bahan-bahan lain. Dari hasil pengamatan diolah dengan analisis deskriptif presentasi untuk menggambarkan keadaan peningkatan penyampaian indikator keberhasilan setiap siklus. Nah, di sini analisis data dibedakan menjadi 2, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Di sini analisis data kualitatif merupakan salah satu data informasi yang berbentuk kalimat
yang memberikan gambaran tentang ekspresi peserta didik mengenai pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, pandangan atau sikap. Aktivitas peserta didik mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam pembelajaran. Menurut Sugiono 2011 pada halaman 332 mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada analisis data kuantitatif, di mana di sini data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka. Menurut Subiono pada tahun 2011 halaman 336 mengemukakan analisis data kuantitatif bahwa analisis data kuantitatif merupakan pengelompokan dan berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data dan variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan responden untuk memecahkan masalah yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sedangkan analisis data kualitatif merupakan pengumpulan data yang dapat dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun lembar kerja. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan kemampuan penulis. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata yang kurang tepat, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ingin ditanyakan dan atau kurang dalam PPT saya maupun jurnal saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Dan mohon untuk teman-teman ataupun ibu pembimbing untuk mengoreksi laporan saya, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Demikianlah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.